Kalau ada satu cedera yang bikin atlet langsung kepikiran karir gue selesai nggak ya? Bukan robek otot, bukan patah tulang, jawabannya satu, ACL. Dan hari ini aku bakal bongkar kenapa ligamen kecil ini bisa ngerusak hidup atlet dalam satu gerakan doang. ACL dijuluki raja dari cedera olahraga, bukan karena paling sakit, tapi karena sekali terjadi masa depan atlet bisa berubah selamanya. Yang bikin lebih ngeri, lebih dari 70% cedera ACL itu terjadi tanpa tabrakan. Bukan di tackle, bukan ditabrak, cuma karena satu kesalahan kecil dalam sepersekian detik. ACL itu singkatan dari anterior cruciate ligament, dia ada di tengah lutut, ngubungin tulang paha dan tulang kering. Tugasnya 3, nahan tulang biar nggak geser ke depan, kontrol rotasi, dan jaga stabilitas saat berhenti mendadak, belok, dan mendarat. Singkatnya ACL itu kayak sabuk pengamannya lutut, nggak kelihatan tapi begitu putus kontrolnya hilang. Dan masalahnya ACL tuh paling sering robek saat gerakan yang semua atlet lakukan tiap hari, seperti pivot, ngerem mendadak, dan mendarat satu kaki. Biasanya lutut dalam posisi sedikit menekuk, masuk ke dalam, dan tulang kering muter ke dalam. Di momen itu ACL kerja sendirian. Telat setengah detik aja bisa putus. Kenapa ACL susah banget sembuh? Karena ACL tersusun dari kolagen padat dan hampir nggak punya pembuluh darah. Jadi kalau robek total dia nggak bisa nyambung sendiri kayak otot. Dan yang paling sering dilupain, ACL juga sensor posisi lutut ke otak. Makanya banyak atlet yang bilang, secara fisik aku tuh kuat, tapi lutut aku nggak bisa dipercaya. Itu bukan cuma soal lutut, itu juga soal kehilangan rasa aman. Pemulihan ACL yang aman untuk balik ke olahraga berat itu 9-12 bulan ya guys. Di bawah itu resiko robek ulang naik tajam. Masalahnya banyak atlet yang udah ngerasa udah kuat, padahal kontrol saraf dan timingnya belum balik. Karena ACL itu bukan soal kuat, ACL soal kontrol. Contoh yang berhasil itu kayak Zlatan Ibrahimovic, di mana ACL-nya robek di usia 35 tahun lebih. Banyak yang bilang karirnya tuh akan selesai, tapi dia balik dan bagus. Bukan saja karena operasi, bukan karena otot yang kuat, tapi dia bagus di rehabilitasi dan disiplin. Dia nggak buru-buru balik dan beban latihan dikontrol dengan ketat. Dia pulih bukan cuma fisik, tapi neuromuskularnya itu juga pulih, mentalnya juga pulih. Ada juga contoh yang gagal seperti Fernando Redondo, di mana ACL-nya tuh robek, dia balik main tapi performanya nggak pernah sama. Bukan karena dia malas, bukan karena operasinya yang gagal, tapi karena di zamannya itu rehabilitasi belum fokus ke fungsi gerak. Return to play terlalu cepat, dan kontrol halusnya nggak pernah benar-benar kembali. Untuk pemain yang berbasis timing, kehilangan seperkian detik aja cukup buat menghancurkan karir. Jadi kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang gagal? Karena kunci dari pemulihan ACL itu bukan lutut, tapi otak dan kontrol gerak juga. Sekarang dengarkan baik-baik, ini bagian yang paling penting ya. ACL itu nggak pernah robek tanpa peringatan. Masalahnya peringatan itu sering kita abaikan. Hal pertama yang bisa diukur adalah keseimbangan kanan dan kiri. Kalau satu kaki lebih lemah atau terlalu dominan, selisih 10-15% aja, itu sudah cukup meningkatkan resiko cedera pada ACL. Yang kedua, rasio hamstring dan quadricep. Quadricep itu bisa narik tulang ke depan secara fisiologis dan hamstring nahan ke belakang. Kalau quads terlalu dominan, maka ACL juga bisa jadi resiko korban selanjutnya. Atlet cepat, kuat, tapi susah ngerem itu pola klasik dari cedera ACL. Ketiga adalah cara mendarat. Kalau lutut masuk ke dalam, mendarat satu kaki tanpa kontrol, atau landing terdengar keras, itu ACL lagi kerja sendirian. Jadi ingat, ACL paling sering robek saat mendarat, bukan saat melompat. Yang keempat adalah cara menghentikan tubuh. ACL robek bukan saat lari kencang, tapi saat mengerem. Jadi kalau butuh banyak langkah tambahan, badan sudah condong tapi lutut tertinggal. Gerakan terlihat kasar dan itu tanda bahaya. Yang kelima, perilaku lutut saat capek. Bandingin gerakan di awal latihan dan di akhir dari latihan. Cedera ACL paling sering terjadi saat atlet lelah. Sekarang aku punya tes sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah tanpa alat. Cukup pakai HP, direkam. Yang pertama adalah single leg squat. Berdiri satu kaki dan squat perlahan. Kalau lutut kamu masuk ke dalam, pinggul goyang atau susah seimbang, itu resiko ACL kamu meningkat. Yang kedua adalah single leg landing. Lompat kecil dan mendarat dengan satu kaki. Kalau landing kamu berat, keras, lutut kamu goyah atau butuh langkah tambahan, itu juga alarm bahaya. Yang selanjutnya adalah lompat kanan dan kiri satu kaki selama 10 detik. Kalau ritme nggak stabil, keseimbangan buruk, lutut masuk ke dalam, ACL juga lagi diperas. Dan yang paling terakhir adalah fatigue test. Lakukan semua tes itu di akhir latihan.
Kalau di awal rapi tapi di akhir berantakan, itu juga bukan skill, itu bom waktu buat ACL. Jadi kesimpulannya adalah ACL robek bukan karena atletnya tuh lemah, tapi karena kontrol terlambat, beban berlebih, dan fatigue yang diabaikan. ACL selalu kasih tanda lewat gerakan kecil yang sering kita anggap sepele. Kalau kamu atlet, pelari, pelatih, atau orang tua atlet, ingat satu hal, mencegah ACL itu jauh lebih murah daripada memulihkan ACL. Kalau kamu mau konten yang beneran ngebantu dan bisa nyelamatin karir kamu, maka subscribe.